Tragis, anggota KKB Papua tewas saat hendak ambil bahan makanan. Ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Simak informasi seputar kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Ya, KKB Papua masih menjadi momok berbahaya bagi warga Papua, Indonesia. Aksi-aksi mereka kerap menyasar warga sipil tak bersalah. Sebab itu TNI dan Polri ditugaskan untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua. Simak kisah tragis anggota KKB Papua tewas hendak ambil bahan makanan di hutan. Ternyata perangkap jitu TNI dan Polri. Tak ada yang bisa memungkiri kalau sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata Papua tetap melancarkan aksi kejamnya. Jika tidak berhadapan dengan prajurit TNI Polri, maka anggota KKB Papua itu tak sungkan-sungkan menghabisi warga sipil. Dengan berbagai alasan, mereka melancarkan aksinya untuk membunuh warga secara kejam. Kebengisan anggota KKB tersebut sudah dilakukan berulang kali di berbagai tempat di Papua. Mereka membunuh lalu lari masuk hutan. Karena faktor itulah sehingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak henti-hentinya menerjunkan personel ke daerah bergolak itu. Penerjunan prajurit TNI Polri tersebut hanya untuk satu tujuan, yakni mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekaligus menegakkan wilayah kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap prajurit ini untuk membantu gerakan KKB terus melancarkan perang gerilya di Papua. Untuk itulah sehingga pasca tiba di bumi Cendrawasih, prajurit TNI Polri pun langsung bergerak menyisir semua wilayah. Hutan belukar dilalui tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya. Beratnya medan pun tak dihiraukan, kendati ancaman senantiasa mengintai dari balik pepohonan. Atau semboyan NKRI harga mati, para prajurit itu melangkah pasti membelah hutan belantara, menaklukkan lembah dan ngarai yang ditemui sepanjang jalan. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini ketika para prajurit sedang bergerak menuju sebuah perkampungan di pedalaman Papua. Dari sebuah video viral di media sosial, terlihat bahwa hari itu cuaca sedikit cerah. Cahaya mentari agak menyengat walau jarum jam baru menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Meski garangnya mentari demikian membakar, namun aparat berseragam loreng itu tak selangkah pun bergerak mundur. Mereka tetap maju apapun resikonya. Dan tak kalah memasuki kampung yang dituju, dari kejauhan masyarakat terlihat larut dalam kesibukan. Ada yang berkumpul di luar rumah, yang lainnya terlihat pulang membawa barang kehonai. Sepintas kilas, tak ada yang aneh di kampung tersebut, apalagi warga juga tampak familiar menyapa anggota TNI Polri yang baru di tempat itu. Meski umumnya warga akrab dengan TNI Polri, tapi tak berarti semua suka dengan aparat keamanan. Ada juga yang mendua hati, dan itu terlihat dari sikapnya terhadap TNI Polri. Makanya setelah menghabiskan waktu membaur dengan warga setempat, prajurit TNI Polri pun langsung harus pulang ke pos keamanan. Apalagi sang Surya kian condong ke arah barat. Detik-detik itulah para TNI Polri coba menatap warga untuk mendapatkan kejujuran. Apakah ada yang masih memihak anggota KKB atau tidak? Dari tatapan mata itulah diketahui bahwa di kampung tersebut masih ada mata-mata KKB. Ada warga yang rela menjadi pesuruh untuk menginformasikan keberadaan TNI Polri di kampung tersebut. Kendati kesan itu hanya sesaat, tapi bisa dipastikan bahwa mata-mata itu akan segera menginformasikan kepada KKB tentang keberadaan TNI Polri. Apalagi di beberapa titik terlihat barang menumpuk di samping honai. Tumpukan barang itu memang diduga berisi bahan makanan yang mungkin disiapkan untuk KKB. Karena dari informasi yang dihimpun, hampir 3 minggu lamanya KKB tak mampir lagi di kampung tersebut. Sementara di area perbukitan tak jauh dari kampung itu ada semacam tanda kalau pinggir hutan tersebut akan datang anggota KKB. Kepastian tentang diperoleh prajurit TNI Polri dari seorang pria yang sehari sebelumnya datang ke pos keamanan sekedar silaturahmi. Dari pria itulah diketahui bahwa pada hari tersebut akan ada anggota KKB yang datang mengambil bahan makanan sebagai bekal untuk berjuang melawan TNI Polri. Atas informasi itulah sehingga ketika kendaraan yang ditumpangi aparat TNI Polri melewati tempat yang ditunjuk sang pria tersebut, para prajurit pun melompat turun dan langsung masuk hutan. Sementara kendaraan itu terus melaju kencang. Ini sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, bahwa di tempat itu, para pria bersenjata akan dijebak agar tak lagi berkeliaran dan menyusahkan rakyat.
Makanya setelah menanti beberapa saat lamanya, tiba-tiba 4 pria bersenjata datang ke tempat itu. Mereka tidak bersamaan tapi datang satu persatu. Setelah berkumpul, anggota KKB itu pun mulai menyiapkan senjata. Sejurus kemudian terdengar tembakan beruntun yang mengarah ke udara. Tak diketahui apa maksud tembakan tersebut, tapi tertangkap kesan kalau mereka hendak memasuki kampung tersebut. Atas sikapnya itu, anggota KKB pun langsung diberikan saksi. Awalnya hanya satu yang tertembak. Namun karena yang lain berusaha kabur sehingga prajurit TNI Polri pun terpaksa mengeksekusi. Tempat eksekusi ini memang telah diidentifikasi sebelumnya karena sang narasumber telah membeberkan bahwa tempat itulah KKB biasa berkumpul sebelum masuk kampung untuk mengambil bahan makanan. Berbekal informasi tersebut, TNI Polri pun memasang perangkap dengan membuang bungkus makanan mie instan di tempat itu. Rupanya jebakan itu membuahkan hasil karena ketika 4 anggota KKB itu berpencar mencari jejak sambil melepaskan tembakan secara membabi buta. Pada saat yang sama mereka dikirim satu persatu ke alam baka. Dari video yang viral itu, tak diketahui wilayah mana anggota KKB tersebut dihabisi prajurit TNI Polri. Tak diketahui pula dari kelompok manakah para anggota KKB itu berasal, tapi dari raut wajahnya mereka adalah anggota KKB muka baru. Sementara menilik senjata yang dibawa, maka anggota KKB tersebut adalah orang terlatih karena jenis senjata yang dipegang adalah senjata canggih. Video viral itu menuai apresiasi warganet. Dari kolom komentar terlihat warga mendoakan agar prajurit TNI Polri senantiasa dilindungi dari maut. Sementara kepada anggota KKB pun netizen mengirimkan doa semoga segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Netizen menuliskan bahwa anggota KKB adalah sesama saudara sehingga tak patut kalau saling membunuh satu sama lain. Alangkah indahnya Papua kalau anggota KKB dan prajurit TNI Polri meletakkan senjata. Pembangunan pasti akan berjalan lancar dan masyarakat akan hidup lebih baik seperti warga daerah lain di Indonesia.